namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalan. Pasar tradisional ini tak ubahnya jantung ekonomi bagi masyarakat Bayongbong, Garut, Jawa Barat. Saling bergantung satu sama lain demi mencukupi nafkah dan kebutuhan hidup masing-masing. Hal ini juga dilakoni Tantan atau yang dikenal dengan panggilan Itok oleh tetangga sekitarnya. Di pasar inilah ia mencari berbagai bahan murah untuk membuat jajanan cuangki, penganan yang kini jadi penopang hidup keluarganya. Hari abi jalan cuanki kumargi teu aya pedamalan anu sanes nunggu miwarang ku baturnya inisiatif nyarira. Tak hanya ujian kemiskinan yang Itok lalui, sebab Tuhan mengamanahkan dua wanita yang harus ia rawat khusus. Anak keduanya, Rizka, memiliki tubuh yang berbeda dari orang kebanyakan. Bagian punggung sebelah kanan atasnya mengalami penonjolan sejak dirinya berusia 2 tahun. Abi di wartusan ku mama usia 8 tahun tanggung ngaagengan dibandingkan sareng babaturan. Nah babaturan bet ageng abi bet pendek. Ketiadaan biayalah yang membuat Itok dan Wina istrinya tak bisa berbuat banyak untuk penyembuhan Rizka. Hingga gadis kecil yang kini tengah duduk di bangku kelas 4 SD ini harus pasrah menerima nasib. Patinggal nate tos Rizka teh saur batur teh cenah ieu nyiwina budak cenah tonggongna kunaon. Duka atuh abi ge terang dicana ka rumah sakit sareng tetangi sareng ibu RT. Dokter oge saurna teh tilas geubis ngan kedah diacuk besi. Di tengah deraan kemiskinan ini, sang ibu pun mengalami nasib yang tak jauh berbeda. Sejak melahirkan anak ketiga, seluruh tubuh Wina mulai dipenuhi kutil. Hingga kini tumbuh menjalar memenuhi tubuhnya. Tak banyak bahan yang Itok dan Wina butuhkan untuk membuat cuangki. Inilah yang menjadi alasan Itok memilih dagangan ini sebagai penyambung nafkah keluarganya. Tepung aci dan daging ikan menjadi bahan isian cuangki. Itok hanya mampu menggunakan ikan laut berjenis senuk karena harganya paling terjangkau kantongnya. Semuanya ia campurkan dengan menggunakan bantuan air panas agar adonannya bisa tercampur dengan baik. Bebanan lah upami nyanak di juragan cuanki mah istilahna abi pasti katakan untuk tiasa bebas jantan upami ayana anu nyari ramah bade ageng bade alit katuang langsung ke keluargi. Adonan yang ia buat tadi akan dibungkus menggunakan lembaran kulit pangsit ini. Namun untuk menghemat bahan, Itok pun akan membaginya dalam 4 bagian seperti ini. Setiap bagian kemudian ia giling kembali agar lembaran pangsit menjadi lebar dan bisa menampung adonan isi. Dengan cara ini ia bisa menekan biaya produksi dan lembaran pangsit pun bisa mencukupi beberapa produksi selanjutnya. Sedangkan untuk tahu, meski biasanya jenis yang digunakan adalah tahu kulit, namun tak jarang pula Itok menggantinya dengan tahu Sumedang jika dirinya kehabisan stok tahu di pasar. Jenis tahu Sumedang yang isinya lebih padat dari tahu kulit biasa mengharuskan Itok mengerok isi tahunya terlebih dulu agar bisa diisi dengan adonan yang telah dibuatnya. Mah banyak nakeun jero mah.
Isi tahu ini tidak dibuang, namun masih bisa istrinya olah kembali menjadi masakan di saat tak ada uang untuk membeli sayur ataupun lauk pauk. Tak ada yang mengajarkan Ito secara khusus untuk membuat cuangki ini. Ia hanya bertanya dan mempraktekkan langsung resep yang ia peroleh dari beberapa orang. Kebutuhan perut serta sekolah anak-anaknya lah yang memacu dirinya harus selalu bangkit dari keterpurukan. Jika bakso tahu selesai dibuat, maka dengan cara yang sama, Ito kembali mencetak adonan dalam lembaran pangsit ini hingga menyerupai bentuk batagor. Sekali produksi bahan cuangki ini, Ito mampu menghasilkan hingga 300 buah bakso tahu dan pangsit. Selain dua jenis ini, Ito juga akan menambahkan dagangannya dengan bakso sagu atau sapi yang ia beli di pasar. Tina modal 120 teh eta teh mung upami rame jualana, upami laris jualana 2 dinten, upami kirang laris mah kadang-kadang 3 hari. Menggoreng cuangki adalah tugas Wina. Ia memilih menggunakan tungku kayu karena bisa menghasilkan api yang cukup besar, sehingga tungku jauh lebih hemat bahan bakar bila dibandingkan dengan kompor gas. Selain itu, Wina juga menggunakan minyak yang cukup banyak untuk menggoreng, agar hasilnya renyah dan matang dengan sempurna. Si Bapak ijalana unggal dinten. Di jam 2 dugi ka tabuh 7. Upami teraraos sok liren. Rp300.000 ia habiskan untuk membuat 2 kotak gerobak pikul ini. Harga ini belum termasuk pada peralatan penunjang, seperti 2 kotak kecil yang dipasang di pinggir salah satu gerobak, kompor, mangkuk, dan peralatan lainnya. Beruntung Ito bisa memperoleh pinjaman dari seorang tetangganya. Dan ia pun diperbolehkan untuk melunasi pinjaman itu dengan cara menyicil. Sedikit demi sedikit, menyisihkan hasil keuntungannya berjualan cuangki. Abi setacan jalan cuanki, abi dapat sarabutan, aya anu miwarang ngareskeun genteng bocor, kuli bangunan seperti ngaduk, seperti ngarit, seperti pikul bawa kayu dari material. Satu porsi cuangki yang Ito dagangkan terdiri dari bakso tahu, pangsit, serta bakso aci ini. Ia memberi harga Rp250 untuk setiap jenisnya. Dan bakso tahu dan pangsit buatan Ito ini bisa bertahan hingga 2-3 hari lamanya. Bagi Ito, memiliki istri yang selalu siap membantunya ini sudah pasti amat disyukurinya, meski kondisi sang istri seperti ini adanya. Tak ada biaya membuat Ito tak bisa membawa sang istri untuk mendapatkan penanganan yang semestinya. Memang wajabin sabi sareng anu sanes kaayanana abi ninggal anjeunna seperti ayeuna anu katinggal gitu. Cari uang sambil jalan kaki, itulah akronim kata cuangki. Karenanya Ito pun dengan mantap melangkahkan kaki, memikul gerobak harapannya ini, berkeliling menjemput rezeki yang telah ditetapkan Sang Pencipta. Tubuh kurusnya harus mampu menahan sekitar 25 kg beban yang tertumpu di pundak. Hanya doa istri dan anaknya lah yang membuatnya tetap tegar. Abi angkat icalan jam 12 teh ngahindarkeun bantrok saingan sareng mie bakso tahu, mie ayam. Mana meser, Neng? Iya. Para pembelinya pun tak terbatas, yaitu mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Itok pun tak pernah mematok harga tetap untuk satu porsinya, sehingga pelanggan bebas menentukan banyaknya porsi yang ingin dibeli.
anu meserna teh aya anu 2.000-an, aya anu 4.000-an, aya anu 5.000-an, bahkan hari dinten Minggu mah aya anu 10.000-an, aya anu 7.000-an. Cuaca yang tak menentu terkadang menghambat langkahnya. Menjadi bumbu dalam perjuangan yang ia lakoni setiap hari. Itok mencoba tak mengeluh, karena ia tahu inilah takdir sekaligus cobaan yang diberikan kepadanya. Capena icalan cuanki di tanggung mah nyeri tak-tak, nyeri sampean sareng tuur. Kadang-kadang badan oge sok nyareri upami uwih, kadang-kadang ku si mamana sok nyungkeun di jajakan atau aku murang kali araya.